Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis, tanggal 8 September, jam 8 malam ya. Eh, saya baru sempat membahas video lagi terkait dengan analisa saham. Ya, malam hari ini eh, yang saya akan bahas adalah TPMA ya. Ini adalah saham requestan juga dari penonton begitu. Ya, kembali lagi guys, saya hanya membantu analisa ya dari segi fundamentalnya, terutama laporan keuangan dan juga dari segi teknikalnya begitu. Kapan kalian harus entry kalau memang emiten ini layak untuk di entry atau mungkin hold ya, atau mungkin juga memutuskan untuk sell. Seperti itu. Jadi saya intinya hanya untuk membantu teman-teman. Keputusan kembali lagi ada di tangan kalian sendiri seperti itu. Cuma ya sejauh ini berdasarkan hasil analisa ya, dua analisa itu fundamental dan teknikal, ya saya rasa sih sudah cukup ya, sudah memberikan cuan. Bahkan saya sendiri sudah merasakan bahwa cukup dua aja ya, nggak usahlah kita pakai bandermologi atau segala macam. Ya kalau kalian punya sih ya sok monggo dipakai gitu loh. Tapi ya kelamaan gitu loh. Ya mumpung sahamnya terbang kayak gitu kan, memang sahamnya bagus seperti itu. Jadi cukup dua aja sih menurut saya. Oke, TPMA ya, Transpower Marine. Ini adalah saham perkapalan juga nih, sama seperti SMDR, kemudian PSSI juga ya kalau nggak salah ya. PSSI juga itu adalah saham perkapalan juga. Jadi untuk TPMA ini atau Transpower Marine ini adalah perusahaan pengangkutan, transshipment. Nah, apa yang diangkut? Yang diangkut adalah komoditas seperti pasir besi, wood ya, wood chips, kemudian batu bara juga ada ternyata ya batu bara sini, kemudian gypsum ya. Oke, kemudian dua jenis kapal, kapal tunda dan kapal tongkang. Ya, ini untuk unit kapalnya ya, terdiri dari 70 unit kapal tunda, kapal tongkang dan kren bar ya, kren berg. Nah, ini berarti 70 ini gabungan dari ketiganya seperti itu. Ya, ini nggak ada sih di sini untuk penjelasan kapal tundanya berapa, tongkangnya berapa, seperti itu ya. Oke, kemudian tahunnya didirikan tahun 2025, 2005 ya. Nah, ini industrinya distribusi batu bara ya. Berarti ini adalah subindustri ya. Subindustri, kalau industrinya ya berarti kalau kita lihat di sini ya, guys, kebanyakan dari mereka itu mengangkut batu bara guys sebagai uh, income utamanya begitu loh ya, distribusi batu bara seperti itu dibandingkan dengan pasir besi ya, kemudian ada wood chips, kemudian juga ada gypsum. Jadi batu bara ini ya sebagian besar uh, ya pengangkutannya begitu loh ya di batu bara seperti itu. Kemudian jumlah saham beredar 2 miliar, 2,6 miliar ya, kapitalisasinya sekian, ini kecil sih ya, sekian ya. 1 triliun itu kecil, kemudian pemegang sahamnya. Oke, masyarakat 19% ya, ini nggak liquid ya guys. Bagus itu tetap ya guys, 30% kayak gitu. Jadi dampaknya apa? Kalau saham yang nggak liquid seperti ini, ya transaksinya itu sedikit ya, transaksi hariannya itu sedikit guys. Untuk bid dan overnya itu sedikit ya. Ibarat pasar itu nggak rame transaksinya begitu loh ya. Bagus itu 30% ke atas. Tapi juga kalau nggak liquid juga ya, kalau terlalu liquid juga nggak bagus juga seperti itu ya. Transaksinya terlalu cepat. Proses jual belinya, tawar menawarnya terlalu cepat seperti itu loh. Itu juga nggak bagus kalau terlalu liquid ya. Kemudian ini Dewan Komisaris Direksi ya, nanti kita lihat langsung aja di laporan keuangan ya guys ya. Bagian besar tunda dan tongkang, ada kren juga ya guys di sini. Kemudian pelanggannya, oke. Ya, sebagian besar sih di Indonesia ya guys. Tadi juga dia di sini dijelaskan bahwa dia fokusnya adalah lokal seperti itu. Kalau SMDR kan fokusnya itu sampai Asia ya kalau nggak salah ya, SMDR itu. Nah, kalau yang ini itu lokal ya, antar pulau di Indonesia seperti itu. Jadi ya menurut saya nggak lebih besar ya, nggak lebih besar dari SMDR seperti itu. Tapi
Ya kalau kita lihat valuasi sahamnya ya kita nggak tahu, siapa tahu valuasi sahamnya ini lebih worth it daripada SMDR seperti itu. Nanti kita lihat dividennya berapa seperti itu. Oke, langsung aja kita bedah laporan keuangannya dulu ya. Finansial tadi secara sekilas saya melihat sih untuk laba bersihnya itu meningkat ya dari per kuartal per kuartal gitu. Ya, langsung fokus di pemilik entitas induk. Di sini 61 di kuartal 2 ya guys. Ini naik nih. Naik lebih dari 100% sih ya. 100% aja 54 ya. Ini 61 kayak gitu. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2021 ya naik gede juga ya. Ini bisa bisa jadi ya 3 kali, hampir 4 kali lipat sih guys. Jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021. Jadi kenaikannya ya gede seperti itu. Tapi nggak sampai di sini guys kita analisanya ya. Jadi kan kita udah tahu nih untuk laba bersihnya meningkat ya dari kuartal sebelumnya, kemudian dari kuartal 2 2021 juga dia meningkat nih. Tapi worth it nggak sih di harga yang sekarang kayak gitu? Bagi kalian yang mau entry misalnya seperti itu ya worth it nggak sih kayak gitu? Ya kita lihat nanti ya untuk dividennya, dividen yieldnya berapa persen sih yang didapatkan di harga sekarang. Kalau dividen yieldnya gede ya dia worth it di harga sekarang 388 ini. Tapi kalau dividen yieldnya yang dia bagikan kecil begitu ya nggak worth it lah ya gitu loh. Oke, langsung IPS-nya otomatis meningkat ya karena memang laba bersihnya juga meningkat seperti itu. Per-nya anualisnya 16 ya. Kalau saya melihat per seperti ini sih udah berada di harganya ya untuk kuartal ini ya, untuk kuartal 2 ini udah berada di harganya. Nanti kita lihat yang anualisnya. Oke, kemudian untuk ROE juga ini kuartal ya 5%. Nanti kita lihat yang anualisnya ya. Secara ekuitas dulu guys atau laba bersih ini mengalami peningkatan ya jika dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Kemudian mengalami peningkatan juga hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan kuartal 2 2021 guys. Kayak gitu. Jadi dari segi ekuitas sih nggak ada masalah ya. Ini bagus. Cuma ya kalau kita lihat sahamnya di sini ya cenderung stagnan aja ya. Ini dia ada lompat kodok nih ke 1000. Ini tahun 2021 ya. Nanti kita lihat nih. 2021 di kuartal berapa nih? Kita lihat di sini aja guys. Nah kan dia sebelumnya pernah lompat nih ke 1000. Ini di bulan Oke, di bulan Maret berarti kuartal 1 2021 ya, guys. Coba kita lihat di sini. Ini 14%. Oke, 18%. Oh ya, mungkin karena dia memang habis minus ya, guys. Ini kan minus 6 miliar nih, guys. Ya, laba bersihnya. Kemudian ada loncatan di kuartal 4 12%, 12 miliar. Kemudian di kuartal 1 dia naik gede 14 miliar. Ya, kuartal 2-nya lagi naik gede lagi 18 miliar kayak gitu. Untuk IPS-nya sendiri 6 ya, sebetulnya ya wajar sih dia jatuh nih setelah ini. Kenapa? Ya meskipun dia naik gede ya, laba bersihnya naik ya dari kuartal sebelumnya, tapi IPS-nya hanya segini guys. Hanya 6, 5, 4 seperti itu. Ini minus 2 karena dia memang minus. Nah, inilah yang menyebabkan ya harga sahamnya jatuh kemudian di harga sekarang ini ya. Ya sideways aja kayak gitu loh. Kenapa ya, memang ini belum belum pantas gitu loh di harga 1000 gitu loh guys. Ya belum pantas. Meskipun memang untuk laba bersihnya meningkat ya, tapi ini belum pantas di harga 1000 kayak gitu. Nah pantasnya di harga berapa sih ya, kita lihat nanti ya. Untuk pernya berapa ya, kemudian dividen yieldnya berapa seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat di statnya guys. Per-nya 5
Ya 5 sih bagus ya, tapi lebih bagus kurang dari 5 seperti itu. 3 seperti itu bagus, 2 kayak gitu bagus. 5,76 ya medium sih ya. Kurang dari 10 tapi masih worth it sih ini. Kayak gitu. Berarti di harganya sekarang ya ya memang masih worth it sebetulnya ya. Tapi memang kenaikannya kalau kita mengandalkan capital gain-nya ya agak sulit. Ditambah lagi tadi sahamnya tidak liquid, guys. Seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan memang ya cenderung sideways aja kayak gitu loh ya. Mau loncat pun juga susah ya. Ini juga cuman sekali doang nih ya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tapi ya bagi kalian yang masih hold di saham ini, apakah tetap hold atau keluar ya nanti kita lihat potensi dividen yieldnya berapa persen ya. Jadi kita tuh return kita tuh nggak hanya dari capital gain guys ya. Jadi dari returnnya dari dividen pun juga bisa kayak gitu loh. Oke, kita lihat langsung di sini kan dia punya IPS sebesar 67 ya. IPS-nya 67 dengan DPR-nya ini terakhir 55%. Kalau nggak salah di RTI tadi saya cek itu dia pernah membagikan 200% guys. Jadi kalau dia cenderung nggak flat begitu ya DPR-nya, ya kita ambil rata-ratanya aja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Soalnya dia pernah bagiin 200%. Di 2019 itu 53, kemudian di 2020 itu 200, kemudian di 2021 itu 57%. Langsung aja 53 ditambah 57 ditambah 200. Oke, dibagi 3 guys. Dapat 103. Ya, sebetulnya saya juga kurang serak sih ya sama emiten yang bagiin DPR begitu di atas 100%. Nah, nanti dampaknya apa ya? IPS-nya tergerus, guys. Kayak gitu. Kecuali kalau memang dia perusahaan atau emiten yang eh, bisa berkomitmen ya untuk terus menambah atau menumbuhkan labanya atau IPS-nya. Itu nggak masalah sih, ya. Tapi ya lebih bagus kalau saya ya secara pribadi itu 50% 50%. 50% untuk saya, kemudian 50% lagi untuk perusahaan untuk melakukan ekspansi seperti itu. Oke guys, ini kan kita udah dapat nih 103%, kemudian dikali dengan IPS-nya yang sekarang itu 67 dibagi 100. Oke, dapat 69 nih guys. Nah, ini loh ya. Padahal dia aja punya IPS 67, tapi dia berani bagiin 69. Artinya kan ada kas ya, atau mungkin dia punya aset begitu ya yang dijual nantinya ya untuk dibagikan ke pemegang sahamnya ya ke dalam bentuk dividen seperti itu. Jadi ini ya dampak buruk ya dari emiten-emiten yang membagikan dividen lebih dari 100% kayak gitu loh DPR-nya. Nah, bisa jadi nanti dia jual aset, guys. Seperti itu hati-hati ya. Lebih bagus ya 50% 50%. Kalau 100% sih masih wajar ya, guys. Karena kalau 100% itu kan semua IPS-nya itu kan dibagikan. Jadi ya ada indikasi dia nggak jual aset begitu ya. Tapi semua laba bersihnya itu didistribusikan ke dalam bentuk dividen seperti itu. Kalau udah seperti ini ya ada indikasi nih guys ya, ada indikasi dia bakal jual aset kalau seandainya dia membagikan dividen dengan DPR-nya 100% ke atas seperti itu. Tapi kalau tahun lalu sih dia bagian dividen 57% ya guys. Jadi ya masih menurut saya ya masih apa ya 50-50 gitu loh. Dia bakal bagian 100% ke atas atau enggak kayak gitu. Ya, yang jelas tetap dipantau untuk IPS-nya. Kalau dia masih bertumbuh tiap tahunnya ya, yang nggak masalah sih ya. Tapi hati-hati nanti ketika IPS-nya itu malah nanti turun, itu ada aksi jual mendadak seperti itu. Oke.
Kemudian ini kan 69 ya, dibagi dengan harganya sekarang 388. Oke, dapat 17% dividen yieldnya, guys ya. Ini dengan asumsi dia bagiin DPR sebesar 103% tadi ya. Nah, kalau dia bagiin sama kayak dividennya di tahun lalu ya, tutup buku 2021 kan dia bagiin 55%. Berarti dia punya IPS 67 dikali 55% ya, dikali 55 per 100. Ya, ini adalah dividen ya, total dividen kalau DPR-nya adalah 55%, guys. Kalau kita bagi dengan harganya sekarang dapat 388. Oke, dapat 9,4% ya untuk di harga 388 ini. Seperti itu ya. Ya artinya sih kalau menurut saya selama dia returnnya itu lebih gede daripada reksadana ya nggak masalah kayak gitu ya. Nggak masalah, kenapa ya, karena memang ya kita tujuan kita memilih saham memang untuk mendapatkan return yang lebih gede daripada reksadana seperti itu loh, yang hanya per tahun ya maksimal 4% lah, seperti itu, 4% atau sampai 5%. Nah itu guys, jadi ini masih worth it sih. Nah tapi kalau menurut saya ya, eh, kalau kalian, bagi kalian yang mau entry, layak nggak sih di koleksi begitu? Ini kan ini ya guys ya, perkapalan ya. Jadi ada pasang surutnya seperti itu. Jadi ya hati-hati aja sih ya ketika udah selesai manggung seperti itu ya, ditambah lagi mungkin dengan laporan keuangan yang jelek, ya nanti akan ada aksi jual seperti itu. Jadi hati-hati, ini komoditi gitu loh ya, komoditi. Jadi hati-hati, tetap dipantau sih tiap kuartalnya seperti apa. Tapi ya kalau dia bagi 50% ya, 55% seperti tahun lalu sih masih worth it ya, dividen yieldnya 9,4%. Ya saran saya sih ya masih ada sih untuk yang lebih gede dari ini kayak gitu ya. Coba kita lihat dulu ROE-nya berapa. ROE, ROE ada nggak ROE sini? Nah ini ROE-nya 9%, berarti 9 kali 2 18% guys ya. Return of equity-nya 18%, itu medium sih kalau menurut saya ya. Bagus itu di atas 20%, kemudian istimewa itu di atas 30%. Nah kemudian layak nggak sih ini saham untuk kita koleksi? Ya menurut saya ada yang lebih besar ROE-nya dari TPMA ini. Nanti dampaknya apa guys? Dampaknya ya, ya harganya kan akan capital gain-nya akan mengikuti ROE-nya guys ya. Kemudian untuk IPS-nya juga akan mengikuti ROE-nya kayak gitu loh ya. Jadi ya sebetulnya masih ada sih yang lebih gede daripada ROE-nya si TPMA ini kayak gitu, yang masih ya lebih worth it lah daripada TPMA ini. Tapi bagi kalian yang mau hold ya sampai kapan, ya sejauh ini dividen yieldnya juga masih oke, setidaknya masih gede, lebih gede daripada reksadana. Tadi juga IPS-nya juga ya bertambah sih kayak gitu. Oke itu guys dari segi fundamental ya. Ya intinya sih kesimpulannya adalah ya masih ada emiten yang menurut saya untuk kickstart-nya itu lebih bagus daripada TPMA ini. Tapi bagi kalian yang sudah terlanjur masuk, mungkin nyangkut di seribuan begitu ya, tungguin dividennya aja guys ya. Jadi jangan sedikit-sedikit cut loss, apalagi ini juga eh, bagian dividen rutin lagi ya, rutin bagian dividen. Tadi beberapa kali sih ada yang dia nggak bagian dividen, tapi itu ya bolong-bolong mungkin karena memang dia rugi kayak gitu. Tapi sejauh ini 3 tahun terakhir ya dia bagian dividen kayak gitu. Tapi bagi kalian yang mau entry ya masih ada sih emiten lain yang lebih bagus daripada TPMA ini. ROE-nya juga masih ada yang lebih bagus daripada TPMA ini. Ya, itu dari segi fundamental. Kalau dari segi teknikalnya kita lihat di sini. Nah, ini guys, dia cenderung sideways, ini naik gede di sini 500. Juni ya guys ya. Kita lihat Juni.
Ini yang tadi kita buka satu aja guys biar nggak lemot. Oke, nah ini ada pola double bottom ya sebelumnya guys, tapi dia gagal nih. Untuk sebetulnya dia bisa ke sini nih ke 500, cuman dia gagal di sini. Coba kita gambarkan dulu ya. Nah ini nanti untuk take profit ya guys. Ini take profit yang pertama, kemudian ada di sini. Nah ini TP kedua nih, TP ketiga berarti di sini. Kemudian ada lagi nggak? Ya terakhir pastinya di area 1000-an guys ya. Tapi kita cukup gambarkan 3 TP dulu guys. Terus untuk area bottomnya di mana? Atau area supportnya? Area supportnya, bentar ya. Yang jelas di area sideways ini. Ini saya kasih warna merah. Kemudian support terdekatnya di mana? Support terdekatnya ini sebetulnya dia ada arah pembalikan sih guys ya. Dia kan sempat turun nih, kemudian ditarik full kencang ke atas ya. Kalau dia bisa melewati ini ya di harga 405 begitu ya, itu ya bisa sih sebetulnya ke 430 target selanjutnya begitu. Tapi kita harus pantau ya. Kalau dia berhasil closing di atas 405 ya masuk aja sih nggak apa-apa ya. Itu tapi dari segi teknikal. Kemudian ini sini ya. Oke. Ini saya kasih warna hijau, kuning aja ya. Nah ini guys. Kemudian untuk area support berikutnya ya di bawah sini. Ya, karena ini dia ada bottom di sini. Nah, bagi kalian yang suka scalpingan sih, sebetulnya scalpingan itu nggak cocok sih ya kalau menurut saya di sini. Kenapa? Karena memang tidak liquid gitu loh ya. Kalau scalpingan itu diharapkan ke saham yang liquid ya. Sejauh ini sih ini nggak liquid, tapi kalau dia bisa lewat 405 ya dia akan meneruskan uh, kenaikannya. Target berikutnya di harga 430 ya, kita naikkan dikit lah ya, 410 ya guys. Nah 410 guys, seperti itu aja. Kemudian untuk area supportnya yang pertama ada di harga 370, yang kedua 350, kemudian yang ketiga 305, seperti itu guys ya. Itu jadi kesimpulannya ya, secara fundamental sih masih ada yang lebih bagus daripada ini ya. Tapi ini juga ya tadi ada kenaikan meskipun juga ROE-nya nggak terlalu wah banget ya, nggak terlalu wow banget kayak gitu ya. Setidaknya nggak minus saja ya, nggak minus begitu loh ya, itu sih. Oke itu guys pembahasan kita hari ini di saham TPMA ini. Kemudian untuk take profitnya yang pertama 430, yang kedua 510 ya, yang ketiga ada di 570 kayak gitu. Itu aja sih guys dari saya, terima kasih, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu, see you semua, bye.